Guys, saya kira Anda semua setuju kalau kita rame-rame minta Jenderal TNI Angkatan Darat berbintang 4 ini untuk segera menarik ucapannya sekaligus minta maaf pada masyarakat Aceh dan publik bangsa ini karena telah hilaf keluar kata-kata yang tidak sopan, tidak berkeadaban, tidak etis, sekaligus menyinggung perasaan saudara-saudara kita, warga Tanah Rencong. Betapa tidak, sudah viral videonya pada saat konferensi pers yang didampingi oleh orangnya Pak Prabowo Subianto, yang bersangkutan mengeluarkan diksi biadab. Memang tidak menunjuk langsung, tidak menyatakan langsung bahwa yang biadab itu adalah warga Aceh atau masyarakat Aceh. Tetapi karena lokus peristiwa yang beliau sampaikan itu di Aceh, yakni kehilangan baut atau kecurian baut salah satu jembatan di Aceh, dan kemudian menjadikan yang bersangkutan kesal barangkali, maka orang Aceh pantas kalau dianggap bahwa kami yang dituduh sebagai biadab ini. Karena orang yang ada di situ kan, selain petugas relawan dari luar termasuk TNI Polri, adalah orang-orang Aceh yang jadi korban bencana sebagiannya. Nah, masa hilang baut saja, baut jembatan, yang bersangkutan tidak kontrol emosinya, marah besar. Dan sekali lagi mengeluarkan kata-kata biadab itu. Diksi itu biasanya digunakan oleh orang yang marah besar di lingkungan kelas bawah yang bergaya preman. Siap bertempur dia, kalau ada yang marah dengan kata-kata itu, saya siap adu jotos ini, atau berperang, atau mari kita potong-potongan. Itu nggak boleh keluar dari bibir atau mulut seorang pejabat. Nah, Aceh sekarang ini kan sedang berkabung, berduka. Korban bencana, ada yang meninggal, kehilangan harta, tempat tinggal, dan sebagainya. Tidak bisa sekolah anak-anaknya, tidak memperoleh pelayanan kesehatan, masih tinggal di tenda-tenda. Kok tega-teganya, tanpa kontrol diri, tanpa kontrol emosi, atau cari muka barangkali pada presiden, nyatakan bahwa biadab itu yang ambil itu. Nah, lokusnya di Aceh. Nah, lalu siapa? Yang biadab itu yang dianggap sabotase itu siapa? Orang Aceh. Jangan begitu Pak Jenderal, Pak. Anda ini kan terdidik di tentara. Sejarah Republik ini tidak bisa dipisahkan dengan Aceh. Sekarang ini Aceh sedang berkabung, korban bencana, akibat dari kelakuan orang-orang yang mungkin Bapak sudah tahu siapa orang-orang para pengusaha yang mengeksploitasi dan merusak lingkungan di Aceh atau Sumatera pada umumnya itu. Bapak pasti sudah tahu kan? Mereka harusnya bertanggung jawab. Dan kalau berani Pak Jenderal, tangkapi itu semua para pengusaha yang merusak lingkungan atau hutan di Aceh dan Sumatera lainnya. Berani nggak seperti itu? Nanti yang tertangkap juga mungkin bagian dari keluarganya Bapak. Saya nggak tahu lah. Tapi sekali lagi ini adalah pelajaran penting. Dan Pak Tito Karnavian sudah diajar oleh mantan Menteri Luar Negeri Malaysia akibat pernyataannya. Akhirnya katanya, oh ini orang Menteri Luar Negeri ini, Pak Tito ini harus diajari tutur kata yang berkeadaban. Nah begitu. Jadi tidak ada alasan untuk Bapak tidak tarik ucapannya itu sekaligus minta maaf.